Nah, ini saya akan menanggapi berita koran Radar Semarang dari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 halaman 1. Nah, ini kolom ambyar ya. Tukang pukul, John tukang pukul, Lady pilih mundur. Nah, ini saya baca ya. Nanti saya kasih solusi. Mana ada istri yang betah menikah dengan suami yang suka melakukan kekerasan alias tukang pukul, termasuk Lady Sandi yang akhirnya berani menggugat cerai suaminya John Dory. Nah, ini kata-katanya. Aku milih pisah daripada awakku iki babak belur remuk, Mas. Loh, kepiye toh? Jare masih sayang kok nyerah, Dik. Nah, ini. John tukang pukul, Lady pilih mundur. Awalnya pernikahan keduanya berjalan bahagia. John Dory menyayangi Lady Sandi, begitupun sebaliknya. Tiba-tiba badai datang, rumah tangga yang awalnya adem ayem ini selalu dilanda pertengkaran. Masalah sepele sering menjadi masalah besar. John Dory berubah menjadi seseorang yang suka main tangan. Tubuh istrinya pun selalu dipenuhi luka lebam. Mana ada yang mau sama suami tukang pukul, Mbak? Mending pisah saja biar bisa bebas, badan pun sehat, jelas Lady saat ditemui usai melakukan sidang. Lady menceritakan karakter sifat suaminya berubah ketika pandemi COVID-19 mulai melanda. John Dory menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK di pabriknya. Beberapa kali mencoba mencari kerja, tapi tidak berhasil. Dari sinilah sifatnya berubah drastis. Yang awalnya baik saja, tiba-tiba menjadi pemarah. Tak jarang ia sering memukul wajah istrinya. Mungkin karena malu nggak ada kerjaan, Mas John Dory jadi sering marah. Apa yang aku lakukan nggak pernah benar di matanya. Ujung-ujungnya saya kena pukul, tambahnya. Kendati demikian, Lady tak langsung marah. Menurutnya itu hanya karena amarah suaminya sedang tinggi. Namun sifat John Dory ini terus berlanjut selama 3 bulan ia bertahan. Bukannya berubah, sikap John semakin menjadi-jadi. Masalah sepele selalu dibesar-besarkan. Ketika masakan Lady tak sesuai di hati lidahnya, John selalu memukul. Tak hanya itu,
masakan istrinya selalu dibuang di tempat sampah. Saya ini istrinya bukan samsak tinju, main pukul saja akunya. Lelah hati dengan kelakuan suaminya, Lady Sandi memutuskan untuk berpisah meski John dan mertuanya menolak. Ia tetap bersikukuh saat ditemui keduanya sedang menjalani sidang kedua di Pengadilan Agama Semarang. Sebenarnya nggak tega sama mertua, kasihan nggak ada yang ngurus. Tapi buat apa juga bertahan jika badan tambah lebam, pungkasnya. Nah, gini lur, ini ceritanya Lady Sandi itu selalu menjadi sasaran kemarahan dari suaminya, yaitu John Dory. Apa sebabnya? Ya, nah ini sebetulnya mudah, ya, tidak sulit. Ini jalan penyelesaiannya gampang, ya. Ini cuma karena bisanya seperti ini karena orang tua si Lady, ya, itu ikut masuk, ikut ngatur, ya, ikut nuturi Lady Sandi. Jadi orang tuanya Lady Sandi sendiri yang rasa khawatir. Jadi khawatir, ya, akhirnya terus ngatur lah. Ini istilahnya gitu, cara mono Lady Sandi ini di apa ya? Dikucer. Nah, akhirnya dia tak bisa kemana-mana. Diikat, jer, cara mono ditaleni ya. Nah, ini bagaimana cara penyelesaiannya, ya toh? Nah, ini mudah, ya toh. Jadi orang tua Lady Sandi memberikan ridho pasrah sumeleh. Nah, cuma itu aja, ya toh? Kedua orang tuanya. Kalau andai kata masih punya kedua orang tua, ya toh, orang tua itu memberikan ridho pasrah sumeleh. Nah, cuma itu aja. Nah, terus bagi si John Dory, gitu, sama. Tapi yang utama dari Lady Sandi, gitu, dari orang tua Lady Sandi. Nah, orang tua John Dory-nya harus memberikan ridho pasrah sumeleh sama John Dory. Nah, ini cuma itu, gitu. Ini langsung permasalahannya langsung beres. Jadi tidak akan terjadi perceraian. Ini sudah terlanjur, jadi sebetulnya masih bisa diperbaiki. Ya cuma itu aja, ya. Gampang. Masalah urusan rumah tangga, keharmonisan itu tidak sulit. Ya. Nah, terus ini ada lagi, ya, yang kedua. Ini masih tetap di koran yang sama ya. Ini tak bacakan. Dianiaya di depan anak dan mertua. Nanti saya kasih solusi. Ya. Ini di Batang ya, Batang, rakyat Semarang. Lelah berulang kali mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau dengan kata lain KDRT, baik dalam bentuk siksaan fisik dan psikis. Jelita dua-dua, namanya jelita nih ya. Nah, warga desa Plelen, kecamatan Gringsing, akhirnya melaporkan suaminya ke Mapolsek Gringsing
Polres Batang. Saya sudah bertahun-tahun diperlakukan seperti ini oleh suami, ujarnya terisak kepada anggota Polsek Gringsing yang mendatangi rumahnya Jumat tanggal 7 bulan 10. Puncak kekerasan yang dialami Jelita pada Jumat pagi sekitar pukul 9.45 WIB waktu Indonesia Barat. Saat itu dirinya sedang duduk bersama anak dan ibu mertua di rumah saudaranya. Tiba-tiba suaminya dengan nama inisial G ya, datang dan tiba-tiba langsung menghajarnya. Saya langsung ditampar, dijambak, dipukul helm, dan sampai dilempar gelas, ucapnya sambil menahan sakit di kaki yang retak. Kemarahan G yang tidak terbendung coba ditenangkan ibu kandungnya. Sang ibu yang berusaha melerai justru didorong G. Karena tidak tahan dipukuli, akhirnya Jelita lari menyelamatkan diri lewat pintu belakang. Sedangkan ibu mertuanya berusaha keluar membawa lari anak Jelita. Saat berusaha kabur tersebut, G melemparkan gelas dan pecahannya merobek betis kanan Jelita hingga mengucurkan darah. Dari pemeriksaan medis diketahui luka di betis Jelita cukup parah. Rini, ibu kandung G, membenarkan kelakuan anaknya memang keterlaluan. Bahkan tidak hanya saat ini saja, namun sudah berkali-kali mendapat perlakuan kasar hingga tidak diberi nafkah. Saya kasihan melihat menantu saya dikasari terus. Anak saya memang keterlaluan. Perlakuan kasar tersebut sudah dilakukan sejak awal menikah. Bahkan ketika Jelita hamil sudah dilakukan seperti saat ini, dan selalu ada saja alasan untuk menganiaya Jelita. Bahkan kepada saya juga sering berkata kasar. Sesal Rini. Menurutnya, penyebab anaknya kasar adalah persoalan sepeda motor di mana G bersikeras tidak mengizinkan Jelita memakai sepeda motor miliknya ke tempat kerja dengan alasan bahwa G yang mengangsur. Padahal Jelita sudah bermaksud mengembalikan motor tersebut ke G. Namun, keburu dihajar. Ironisnya, KDRT itu terjadi di depan anaknya yang masih balita, bahkan juga hampir menjadi korban.
dirasa sudah tidak bisa ditoleransi lagi, Rini mendukung Jelita melapor ke Mapolsek Gringsing. Mengingat kelakuan G sudah tidak layak sebagai suami. Kapolsek Gringsing AKP Andi AKP Randi Fajar menegaskan KDRT untuk alasan apapun tidak dibenarkan, apalagi dilakukan di depan anak. Hal itu akan membuat trauma saat kecil. Atas laporan tersebut, pihaknya akan menindak pelaku sesuai Undang-Undang Perlindungan Perempuan. Diberi keterangan Jelita 22 warga Plelen Gringsing, korban KDRT, saat memberikan keterangan kepada anggota Polsek Gringsing di rumahnya Jumat. Nah, ini ya lur, ini apa yang bisa menyebabkan Jelita ini menjadi selalu dikasar ya, selalu dikasari, lapan kasar oleh suaminya, yaitu dengan inisial G. Ini penyebabnya itu si Jelita itu orang tuanya Jelita, yaitu itu ngunci ataupun nuturi. Nah, itu loh, nuturi, ada rasa khawatir, atau pokoknya ikut masuk dalam urusan rumah tangganya si Jelita. Itu orang tuanya Jelita sendiri. Nah, itu terjadinya seperti itu. Ya, coba tanyakan, nanti tidak percaya ya, tanya aja sama Jelita nih. Itu kan orang tuanya masuk itu paling tidak seperti itu, gitu. Nuturi, khawatir, cuma khawatir aja, gitu. Nah, itu akhirnya si Jelita ngeklok, terkunci, gitu. Ketalenan, gitu. Keikat. Nah, akhirnya tak bisa berbuat banyak. Dia selalu kalah. Di mata suaminya selalu salah, jadi selalu kalah, jadi nggak akan menang. Gitu. Nah, itu bagaimana solusinya, lur? Solusinya mudah sekali. Kedua orang tuanya si Jelita itu harus memberikan ridho pasrah sumeleh, ya kan? Nah, terus si orang tuanya G sama, ya, memberikan ridho pasrah sumeleh. Lah nanti akan terjadi harmonis lagi, rukun. Itu sebetulnya cuma karena orang tua. Jadi apapun ya, seluruhnya itu manusia itu kalau kenapa terjadi cerai, karena orang tua ikut masuk dalam urusan rumah tangga anak. Nah, intinya itu. Nah, cuma itu aja lur, gitu. Jadi kapan-kapan kalau ada perceraian ya cuma itu, gitu. Penanganannya mudah sekali, tidak sulit dengan pakai teori Pujianto ini, ya, teori ridho pasrah sumeleh, ya. Nah, ini gampang untuk diterapkan. Jadi kalau menerapkan teori Pujianto ini, teori ridho pasrah sumeleh, nanti segala urusan manusia akan selesai dengan sendirinya, gitu. Itu tergantung
seberapa orang tua memberikan ridho dan bertahan gitu. Nah, biasanya orang tuanya ini yang nggak betah nahan, nah akhirnya terucap lagi. Nah itu loh, rasa khawatirnya terucap, dan akhirnya terjadi permasalahan lagi. Nah itu tinggal diulang lagi ya, ridhonya tinggal diulang lagi, itu bisa langsung yes. Nah, sampai di sini ya lur, tinggal kalian ngikuti seperti ini ya, ridho, pasrah, sumeleh. Nanti dilihat di konten YouTube-nya ya. Oke.